Fokker dikenal luas sebagai salah satu pabrikan pesawat yang paling senior di dunia setelah Boeing. Merek ini diambil dari nama penciptanya, Anthony Herman Gerard Fokker. Namun siapa sangka Anthony Fokker punya pertalian sejarah dengan Indonesia. Selamat datang di Stovia Channel, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Fokker lahir di Jawa Timur sebelum kemudian menjelajah ke negeri leluhurnya di Eropa. Fokker lahir pada 6 April 1890 di Blitar. Sumber lain menyebut dia lahir di Kediri. Ayahnya merupakan salah satu petinggi perkebunan kopi di Jawa Timur saat Pulau Jawa masih di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun Fokker hanya sampai masa balita saja hidup di Jawa. Di usia 4 tahun, ayahnya mengirimnya ke Eropa untuk bersekolah. Pada perjalanan studinya, dia belajar teknik otomotif di Jerman. Sejarah mencatat pesawat-pesawat bikinan Fokker pernah menjadi andalan Angkatan Udara Jerman semasa Perang Dunia Pertama. Begitu Perang Dunia Pertama usai, pabrik pesawat Fokker menjelma menjadi salah satu produsen pesawat angkut komersil yang cukup berpengaruh hingga beberapa dekade. Di usia 20 tahun, Fokker sudah memperlihatkan keahliannya dalam dunia kedirgantaraan. Persisnya di tahun 1911, dia berhasil menerbangkan pesawat pertamanya yang diberi nama Dexpin alias laba-laba. Fokker mulai merancangnya sejak tahun 1910. Karirnya di industri pesawat terbang terus melesat naik. Pada Juli 1919, dia mendirikan pabrik pesawat yang dinamai NV Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek di Belanda. Sebenarnya ini bukan kali pertama Fokker membangun pabrik pesawat. Di tahun 1912, saat masih tinggal di Jerman, Fokker membangun perusahaan penerbangan dan sekolah penerbangan. Saat itu Fokker lebih banyak memproduksi pesawat militer. Era-era itu, pesawat belum dikenal sebagai alat transportasi massal. Penggunaannya masih sebatas untuk keperluan militer dan hobi. Memasuki Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1918, pabrik pesawat Fokker mulai dilirik Kekaisaran Jerman. Dengan cepat dia mendapatkan kontrak dari militer Jerman untuk pesawat pemandu dan pelatihan pilot. Disebut-sebut Fokker telah menjual hampir 4.000 pesawat tempur kepada militer Jerman. Salah satu pesawat buatannya yang cukup terkenal kala itu adalah Fokker E-1 yang diproduksi tahun 1915. Pesawat ini memiliki satu kursi dan dilengkapi senapan mesin yang sudah sinkron dengan gerak baling-baling depan ketika menembak. Berakhirnya Perang Dunia Pertama dengan kekalahan Jerman di tahun 1918 membuat Fokker kehilangan konsumen terpentingnya. Perusahaannya jadi terpuruk. Selang setahun kemudian di tahun 1919, Fokker memutuskan pulang dan memindahkan perusahaan pesawatnya ke Belanda. Saat itulah NV Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker lahir. Pabriknya berlokasi di Amsterdam, bagian utara. Di perusahaan barunya ini, Fokker menjajal peruntungan di industri pesawat penumpang komersil, walau saat itu pesawat penumpang belum populer dan pasar penerbangan komersil masih terbatas. Di bulan Oktober 1919, Fokker menciptakan pesawat penumpang pertama yang dinamai F2. Disusul produksi F3 di tahun 1921 yang mampu mengangkut 5 penumpang. Generasi pesawat penumpang Fokker yang lebih canggih terus diproduksi pada dekade-dekade selanjutnya. Di era 20-an, Fokker menjadi salah satu pemain utama di industri kedirgantaraan Eropa. Namun dalam perjalanannya, popularitas Fokker terus meredup dan kalah saing. Hingga pada akhirnya, 15 Maret 1996, pabrikan pesawat legendaris ini dinyatakan bangkrut.